Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau memang begitu ya. Kenapa hari ini begitu ya? Kereta cepat lupa bangun akses jalan ke stasiun ya. Said Didu mengatakan padahal anggaran dinaikkan puluhan triliun ya. Ada apa begitu ya? Ini membutuhkan anggaran lagi di situ begitu. Ini sangat disayangkan. Bahkan dikatakan stupid, stupid, stupid. Jadi heran begitu ya, kenapa proyek ini proyek ambisius ya, membutuhkan ya dana yang begitu luar biasa begitu ya, begitu banyaknya begitu di situ, tapi ya pada akhirnya ya seperti ini begitu kan ya, dan pada akhirnya apa yang terjadi ya, menjadi korban itu adalah masyarakat lagi di satu sisi begitu ya. Tetapi banyak persoalan-persoalan politik sekarang ini begitu kan melihat narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat seperti ini ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya, saking hebatnya akses jalan ke stasiun lupa ya, makin ya, mungkin ya konsepnya karena menganut cepat ya, menumpang ya, dipersilahkan ya, terbang dari stasiun ke rumah. Bahkan kereta cepat lupa ya bangun akses ke stadion, ini kan kacau begitu ya. Dan bahkan ditertawakan ini oleh masyarakat Indonesia itu sendiri begitu. Ini ditertawakan ya, wow ya. Orang bikinnya pakai otak ya begitu jadinya. Orang yang bikin nggak pakai otak katanya begitu ya. Ini korupsinya kuat begitu ya. Maka KPK harus turun tangan di situ. BPK-nya harus audit di situ. Barangkali ada kecurangan-kecurangan atau uang-uang yang kemudian diambil di situ begitu kan ya. Supaya anggarannya naik lagi, modus tukang bangunan ecek-ecek kalau ngasih harga belum dihitung. Goblok nggak sih? Ini begitu banyak ya kritikan-kritikan dari netizen begitu. Ini uang rakyat begitu. Itu tidak sedikit, bayangkan begitu ya. Bahkan kalau anak sekolah berangkat lupa buku atau uang saku bisa balik lagi ya. Hahaha. Itu yang 85% rakyat suka kinerjanya. Hore. Banyak sekali begitu dan bahkan menjadi catatan penting bahwa begitu ya. Ini ditertawakan oleh masyarakat Indonesia begitu kan ya, lupa untuk membangun akses jalan di situ begitu kan. Bahkan tidak tahu 3 tahun bolak-balik keluar masuk proyek ya, lalu melalui akses jalan yang sama tiap hari. Kok bisa lupa? Lewat isi ya dalamanmu ya. Apa itu maksudnya begitu ya. Jadi artinya selama ini kan sudah tahu bahwa ya yang namanya persoalan-persoalan yang kemudian melihat bahwa kereta cepat ini sudah ketahuan bobroknya begitu kan ya, sudah ketahuan di mana yang salah dan sebagainya, mengatakan lupa dan sebagainya begitu. Artinya kalau lupa saya kira ini beberapa tahun yang dibangun, masa lupa begitu. Mungkin kalau dibangun hanya 2 bulan 1 bulan lupa ya tidak menjadi masalah, tapi yang dibangun ini adalah tahunan di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, kereta cepat lupa bangun akses jalan ke stasiun ya. Said Didu mengatakan padahal anggaran dinaikkan puluhan triliun rupiah. Wow, ini banyak sekali ya. Bahkan dikutip dari tajuk politik ya, PT Kereta Api Indonesia Persero ternyata lupa membangun akses jalan ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ya. Padahal tak lama lagi direncanakan kereta ini akan beroperasi. Bayangkan begitu ya. Gimana letak logikanya ya? Kita harus ada anggaran lagi di situ begitu ya. Menanggapi hal itu, yang mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memberikan komentarnya yang menohok. Dia menyentil KAI yang telah mendapatkan suntikan dana ya puluhan triliun dari anggaran yang sebelumnya dia ajukan. Bisa saja begitu kereta cepat juga menjadi dampak di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya satu kesatuan itu begitu ya, dalam kereta cepat dan KAI itu seharusnya kan menjadi satu di situ begitu ya. Dan di satu sisi menjadikan bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan seharusnya kan ada rencana masa depan di situ, ada rencana yang harus kita lakukan bagaimana begitu ya. Kok sini kan sudah 3 tahun lebih kalau nggak salah begitu, kok masih ada yang lupa di situ begitu ya. Siapa yang bobrok terhadap ini begitu kan. Menanggapi hal itu, mantan Sekretaris Kemenhuniam ya dia menyentil KAI yang telah mendapatkan suntikan dana puluhan triliun. Padahal anggarannya sudah dinaikkan oleh Cina puluhan triliun, ungkap Said Didu yang merupakan ya pria kelahiran Pindang, Sulawesi Selatan itu. Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Kartika Wijatmoko mengaku sempat kesal dengan KAI. Tiko ya sapaan ketika Wijatmoko menyebutkan KAI ya lupa memikirkan akses stasiun kereta cepat padahal ini yang penting.
Jadi mau dibongkar lagi atau mau dipasang lagi atau dibangun lagi begitu kan. Ini kan membutuhkan uang lagi di situ begitu. Inilah kalau yang membangun itu kan bernafsu di situ begitu ya, melakukan tindakan yang kemudian sifatnya lupa dan sebagainya begitu. Saya kira ini bukan lupa begitu kan ya. Atau jangan-jangan biar ada anggaran lagi begitu. Bahkan ya di satu sisi melihat bahwa saya miss 1-0 ya. November tahun lalu saya baru lezet ya. Kita lupa mikirin akses stasiun. Ini saya sebel juga untuk kemarin sama anak-anak KAI ya. Juga aksesnya stasiunnya itu belum dipikirkan. Akses jalan ke stasiun Karawang dan stasiun Melarang ya belum rampung ya. Karena baru ya dikerjakan padahal ya akhir November 2022 lalu ya. Baru ditargetkan rampung akhir tahun 2023 ini. Padahal ya peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung ini rencananya tanggal 1 September mendatang ya oleh Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Cina setelah sempat diagendakan 15 Agustus. Bahkan di tengah kontroversi kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB, fakta di balik layar terkuak mega proyek ini ternyata nyaris mangkrak begitu ya. Bahkan kabar nyaris mangkrak itu dihembuskan ya Wakil Ketua Menteri ya milik usaha BUMN ya Kartika Wijatmojo. Pengamat kebijakan publik Gigi Priyaginanto yang menenggarai ya bahwa KCJB nyaris mangkrak karena uang pemerintah pada Cina ya, pemerintah pada Cina. Negara tirai bambu itu disebut sengaja menaikkan suku bunga di tengah jalannya proyek itu. Itu kan kena jebakan begitu. Sering Indonesia itu kena jebakan seperti Cina begitu kan. Karena Cina itu pada akhirnya ingin untung luar biasa begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya, mau tidak mau kalau proyek sudah berlangsung ya mau juga begitu kan dinaikkan suku bunganya begitu. Bahkan Cina memaafkan situasi ini dengan menaikkan suku bunga ya pinjaman kata Gigi ya. Menurut Gigi hal itu memang sengaja dilakukan Cina karena Indonesia tidak punya pilihan lain. Bahkan ya Beijing tahu ya pemerintah nggak punya pilihan lain menerima ya karena sudah terlanjur gembar-gembor ya tentang kehebatannya proyek Cina. Bahkan KJB sendiri ditargetkan selesai 2019 namun hingga saat ini belum rampung. Tidak hanya masa pekerjaan KJB yang menggait ya biayanya juga membengkak. Selama ini sumber pendanaannya juga dipersoalkan karena pemerintah mulanya janji tidak akan menggunakan APBN dalam pengerjaannya. Kini selain menggunakan APBN, proyek KJB juga menggunakan utang dari Cina. Bayangkan begitu ya, apa-apa Cina, semuanya Cina begitu ya. Bahkan ya nanti kalau untung kapan, berapa tahun begitu ya. Bahkan puluhan tahun di situ begitu. Sangat disayangkan begitu ya. Kalau 80 tahun baru untung gimana anak cucu kita begitu ya. Yang menikmati itu mungkin juga jangan-jangan sudah rusak dan sebagainya begitu. Kan begitu logikanya begitu. Ini banyak persoalan-persoalan yang kemudian melihat bahwa ya kereta cepat ini kereta ambisius kalau menurut saya pribadi begitu ya. Tetapi inilah politik kita. Saya kira kembali kepada politik itu begitu ya. Urusannya dengan Cina lagi begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang True Channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.